Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Hadirin jamaah tarawih rahmatullah, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, terutama semuanya kita sekalian, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita semuanya dapat hadir bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya as-salah ya 'alal falah, dalam kondisi sehat walafiat. Ibu-ibu hadirin jamaah tarawih dengan tidak terasa perjalanan waktu yang cepat hari ini, kalau tidak salah sebelum masuk 7 tarawih kita telah menyelesaikan ibadah puasa malam hari ini. Alhamdulillah dalam kondisi kita sehat semuanya. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk berbicara sedikit tentang doa. Saya memilih topik doa pada malam ini karena doa itu adalah salah satu bagian yang terpenting kita harus banyak lakukan dalam menjalankan ibadah puasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mampu. Ini yang perlu saya sampaikan kepada hadirin jamaah semuanya. Mau dikatakan Ramadan itu adalah bulannya umatku, bulannya kita. Ada 3 hal penting dalam Ramadan ini kita mampirkan ini sebagai bulan kita. Yang pertama dan terpenting adalah bahwa seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan di luar Ramadan kita perlu tingkatkan pada Ramadan ini. Itu yang terpenting. Kenapa hadirin jamaah rahimahumullah? Karena Ramadan ini adalah kesempatan besar diberikan Allah Subhanahu wa taala kelipatan pahala yang luar biasa dibanding dengan di luar bulan suci Ramadan. Jadi sangat merugilah kita sekalian kalau kita tidak menempatkan dengan waktu yang sangat mulia ini. Yang kedua, dalam Ramadan ini kesempatan besar kita harus beristighfar. Selalu istighfar, banyak melakukan salat-salat taubat. Karena namanya kita manusia, hadirin para jamaah rahimahumullah, sebagai manusia tidak ada namanya manusia yang tidak punya noda dan dosa. Kita ini lemah, kita ini serba kekurangan, kita ini banyak kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu Ramadan ini adalah kesempatan yang besar untuk kita banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan kita karena adalah satu kesempatan untuk kita banyak berdoa. Tidak ada doa dalam Ramadan yang dilakukan kita sekalian yang ditolak. Semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hanya persoalan itu berproses. Tidak seperti terima makanan keluar tangan kiri, atau hari ini kita berdoa langsung dibuktikan. Tidak begitu pada diri jemaah Allah. Bisa cepat, bisa lama, tetapi doa namanya, doa kita tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini ada di dalam surat Al-Kafir, disebutkan dalam ayat 60, disebutkan qala rabbukum, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepada saya, kata Tuhan, astajib lakum, saya akan penuhi permintaan. Sambungan ayat itu ada ancaman, hadirin. Ancaman bagaimana? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Bagi orang-orang atau hambaku yang tidak mau berdoa karena kesombongannya, tidak membutuhkan saya, sudah cukup, tidak perlu Allah, saya dahululah jahannam dakhirin, saya tempatkan ke dalam api neraka dalam keadaan hina. Nah, itu para diri Allah marah. Kenapa? Karena kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki kalau tidak ada hamba Allah yang masuk neraka, semuanya harus masuk surga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin udkhulul jannah illa man aba. Seluruh umat, kata Rasulullah, itu masuk surga. Illa man aba, terkecuali yang tidak mau. Antara lainnya tidak mau berdoa. Hadirin jamaah Allah, ada salah satu peristiwa yang terjadi di Makkah pada zaman Rasulullah SAW. Seorang Arab dusun dari pegunungan, hadirin, baru masuk Islam, masih belajar Islam, tapi Arab dusun ini berpikir, saya ini sudah masuk Islam, tapi sebenarnya Tuhan itu di mana? Tuhan itu apa jauh atau dekat? Pergolakan pemikirannya itu terpaksa diperhadapkan pada baginda Rasulullah SAW. Datang di Mekah dalam jamaah, Rasulullah itu sementara diri para sahabat nerobos masuk ke dalam. Bertanya Rasulullah, pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur bahwa sebenarnya Tuhan itu di mana? Tuhan itu dekat atau jauh? Pertanyaan ini hadirin, ini peristiwa doa. Pertanyaan ini Rasulullah SAW dalam kebingungan. Ada dua hal Rasulullah bingung. Pertama, kalau saya jawab bahwa Tuhan itu dekat, maka pasti Arab dusun ini akan melanjutkan pertanyaannya, kalau Tuhan itu dekat, di mana saya tidak lihat? Kenapa tidak nampak? Kalau Rasulullah SAW menjawab lagi karena Tuhan itu jauh, maka pasti dikhawatirkan. Karena dusun Arab ini masih pra Islam, bisa jadi dia melakukan sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kebingungan ini para diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentahu dan bijaksana memberikan jawaban kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa itu turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 160 yang bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu tadawada idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu jawabannya dari para jamaah Allah menyampaikan kepada Rasul, ya Muhammad, katakan yang sebenarnya, wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hamba saya yang mempertanyakan tentang saya, kata Allah, katakan fa inni qarib, sesungguhnya saya itu sangat dekat. Uji da'wat da'i, yang selalu memperkenankan doa bagi hambaku yang mau berdoa. Tetapi syaratnya doa itu saya dapat terima kata Allah adalah falyastajibuli, yang kedua wal yu'minu, harus memenuhi seruanku, harus penuhi perintahku, laksanakan seluruh perintahku dan jauhi segala larangannya. Itu doa saya terima. Yang kedua wal yu'minu, harus sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada saya, jangan menceritakan saya, kata Allah Subhanahu wa taala.
la'alla syukur, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang benar. Hadirin jamaah Allah, ini peristiwa doa. Oleh karena itu pada hadirin jamaah Allah, sebelum masuk Ramadan ini, maka kita harus terlebih dahulu membersihkan diri. Karena innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu beristighfar dan orang-orang bersih. Ada masalah rumah tangga kita yang belum terselesaikan dengan baik. Sebelum Ramadan, rumah tangga antara suami istri, istri harus meminta maaf kepada suami, bukan suami yang minta maaf. Dengan ibu ya, Islam ini mengajarkan kita bahwa suatu rumah tangga, apapun kejadiannya, yang harus meminta maaf adalah istri kepada suami. Suami adalah terbuka untuk memaafkan. Jadi kalau ada rumah tangga yang belum terselesaikan, itu belum terlambat, masih bisa kita saling memaafkan. Dan terpenting hadirin jamaah Allah, yang kedua yang kita harus selesaikan adalah bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian masih punya lengkap kedua orang tua atau seorang saja, harus datangi mereka, minta maaf, perhatikan mereka, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, karena ini adalah doa malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, Muhammad, umatku, saya akan berdoa 3 hal. Itu doa malaikat Jibril. Pertama, doaku tolong diaminkan saya. Itu tadi, semua tangga itu harus selesai, tidak ada masalah. Yang kedua, bagi mereka yang masih punya orang tua, silakan mendekati mereka, ampun, minta maaf kepada mereka, perhatikan mereka. Kalau begitu hadirin, tentu kita ini tidak semua lagi yang punya orang tua. Sudah ada yang meninggal, sudah tidak ada lagi bapak kita, ibu kita seperti saya ini. Solusi apa yang kita harus lakukan? Kalaupun orang tua kita tidak berada, tetap doa kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hubungannya adalah awalul salihun yadullah. Anak yang saleh selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kita berangkat ke kuburan yang membersihkan. Kita bacakan Quran dulu, bacakan doa. Insya Allah doa itu, doanya anak soleh akan diterima oleh dua orang tua. Yang ketiga, ini jamaah Allah kita selesaikan seperti kita sebagai pegawai negeri ataupun seorang pejabat, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, tentu ada masalah-masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Hubungan silaturahmi pernah terputus. Kita perlu saling memaafkan. Inilah persiapan-persiapan awal pada diri jamaah Allah yang kita harus selesaikan sebelum Ramadan. Dan sekarang ini malam ke-7 masih ada kesempatan untuk kita menyelesaikan sehingga kita dikategorikan orang Allah yang bersih, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para diri jamaah Allah kita berbicara doa? Doa ini adalah otaknya ibadah, makhluk ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu selalu muslimin wa ibadah muslimina wa nuru samawati wal ardh. Doa itu adalah senjatanya orang muslim, orang beriman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa doa itu adalah senjata kita. Doa itu adalah nur cahaya membuka bumi dan langit. Doa itu adalah tiangnya agama. Inilah sehingga kita tidak perlu luput dari doa dimanapun kita berada. Kita sholat, kita memang berdoa di dalam sholat, sudah pasti, karena sholat itu adalah di dalamnya bagian adalah doa. Tetapi ada yang aneh para hadirin kepada Allah. Akhir-akhir ini kita lihat banyak lagi yang tidak mau berdoa ketika selesai sholat. Selesai assalamualaikum pada akhir sholat langsung berdiri, tidak mau lagi berdoa. Padahal imam masih mau berdoa. Doa yang disampaikan imam sebenarnya adalah bagian kewajibannya sebagai pemimpin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaminkan itu adalah para malaikat. Yang mengaminkan kita adalah jamaah. Jadi ketika imam masih
berdoa, maka kita harus mengaminkan. Pada ayat 12 dia ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapa yang dimintakan? Kita semuanya ini. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, dan dijauhkan daripada segala siksaan api neraka. Kita aminkan, termasuk para malaikat mengaminkan. Bolehlah para hadirin yang rahmatullah, kita memperpanjang doa kita ketika ini sudah selesai. Terserah. Apakah mau berbahasa daerah, apakah mau berbahasa Bugis umpamanya, berbahasa Tolaki, berbahasa bahasa apapun, Allah Maha mengetahui ucapan kita dan doa kita yang kita sampaikan. Hadirin jemaah Allah, itulah pentingnya doa. Sehingga dimanapun kita ada di darat, kita ada di udara, kita ada di laut, kita ada di kantor, di tempat kita usaha, kita berusaha apa saja di mana, semuanya pada diri jemaah Allah. Jangan pernah luput dengan doa, karena itu doa adalah senjatanya orang mukmin. Saya ulangi sekali lagi, kalau doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya jika selalu berdoa. Karena itu ada Rasulullah, ada penekanan Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini. Waban tadlazi yatjubuna fanatjubuhu. Siapa yang yang akan mintalah kepada saya, semua saya akan penuhi. Bahwa yastaghfirullah fanastaghfirullah. Siapa yang ingin meminta maaf kepada saya ampuni segala dosa-dosanya. Apapun dosa yang dia miliki, baik secara dosa sendiri-sendiri maupun dosa secara berjamaah, baik dosa kecil maupun dosa besar, insya Allah Tuhan akan tetap mengampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni segala dosa, semua dosa dan kesalahan. Sebanyak yang ada di laut, gunung yang ada di darat, umpamanya Allah tetap akan mengampuni dosa kita. Asalkan wala tusyriku billah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya perbuatan mensyirikkan Allah yang tidak akan pernah diampuni. Wala tusyriku billah. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh-sungguh dia telah melakukan dosa besar. Hadirin jemaah Allah, saya kira kesempatan yang berbahagia itulah yang saya dapat sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan semoga kita semuanya para jemaah tetap sehat walafiat dan dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik sampai pada akhirnya nanti. Apakah puasa kita 29 atau 30 puasa yang akan datang, dan kita bisa berhari Idul Fitri kembali kepada kefitrahan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.